Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Jannah akan membahas materi tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, sebelum kita bahas, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kongruen dan apa itu segitiga kongruen. Ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian, dua buah bangun datar yang tepat saling menutupi atau tepat saling berimpit disebut dua buah bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Jadi kata kuncinya di sini kongruen itu adalah sama dan sebangun. Kalau dia hanya sebangun tidak sama, artinya dia tidak kongruen. Begitu juga kalau dia hanya sama tidak sebangun, dia juga tidak kongruen. Dia kongruen apabila dua kata ini beriringan. Kemudian selanjutnya dua buah segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Artinya sama dan sebangun jika kedua bangun tersebut diimpitkan, maka keduanya akan tepat saling menutupi atau bagian-bagian yang bersesuaian saling menempati dengan tepat. Itulah yang disebut dengan segitiga kongruen. Secara sederhananya saja, misalnya ada dua buah bangun datar segitiga, kita ingin tahu apakah dia kongruen atau tidak, kita bisa impitkan keduanya. Kalau misalnya ketika kedua buah segitiga tersebut ketika diimpitkan, dia benar-benar tepat saling menutupi, tanpa ada salah satu sisi dari dua segitiga tersebut yang berlebih atau kurang, artinya dia kongruen. Jadi ketika diimpitkan, dia seolah-olah satu, karena dia benar-benar saling menutupi. Itu adalah segitiga kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika ada padanan antara kedua titik sudut dan antar sisi-sisinya. Misalnya di sini ada namanya segitiga ABC, kongruen dengan segitiga PQR. Sudut A kongruen dengan sudut P, kemudian sudut B kongruen dengan sudut Q, sudut C kongruen dengan sudut R, sisi AB kongruen dengan sisi PQ, sisi BC kongruen dengan sisi QR, dan sisi AC kongruen dengan sisi PR. Perlu juga kita perhatikan dalam penulisan namanya, kita tidak boleh sembarangan menulisnya. Kalau kita tulis segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, artinya A, atau misalnya sudut A, dia pasti sama besar dengan sudut P. Kenapa? Karena dia sama-sama terletak di awal, itu adalah penggambarannya. Jadi ketika tertulis namanya, orang akan langsung bisa tahu bagian-bagian mana yang saling berkorespondensi. Misalnya seperti A sama dengan P, kemudian sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Dan next, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat segitiga kongruen. Sifat-sifat segitiga kongruen, di sini misalnya ada segitiga namanya segitiga ABC, kemudian ada segitiga PQR. Besar sudut A sama dengan besar sudut P, besar sudut B sama dengan besar sudut Q, besar sudut C sama dengan besar sudut R. Begitu juga panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan panjang QR, dan panjang AC sama dengan panjang PR. Dari sini maka didapatilah sifat, yakni yang pertama ada sifat refleksif. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC, artinya dia kongruen dengan dirinya sendiri, itu disebut dengan sifat refleksif. Kemudian yang kedua ada sifat simetrik. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka otomatis segitiga PQR pasti kongruen dengan segitiga ABC, itu disebut dengan sifat simetrik. Kemudian yang ketiga ada sifat transitif. Sifat transitif jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dan segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, otomatis berarti segitiga ABC kongruen dia dengan segitiga XYZ. Ini disebut dengan sifat transitif. Selanjutnya kita akan bahas tentang teorema kekongruenan dua segitiga. Yang pertama ada aksioma sisi sudut sisi atau side angle side. Bunyinya, jika dua sisi dan sudut yang diapitnya pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sisi dan sudut yang diapitnya pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Misalnya, di sini ada contoh segitiga namanya segitiga ABC, dan yang kedua ada segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Dari namanya kita sudah bisa pahami. Kalau misal diketahui sisi, kemudian sudut yang diapit oleh dua buah sisi, kemudian ada sisi lagi, pada segitiga pertama kongruen dengan segitiga kedua, artinya dua buah segitiga tersebut kongruen. Seperti misalnya diketahui sisi AB kongruen dengan sisi A aksen B aksen, kemudian sudut A yang diapit oleh dua buah sisi yang diketahui kongruen dengan sudut A aksen, selanjutnya sisi AC kongruen dengan sisi A aksen C aksen. Dapatlah terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Kemudian kita masuk kepada contoh supaya dipaham. Di sini ada segitiga PNM dan segitiga PNQ.
Diketahui sisi PN, kita lihat sisi PN tegak lurus dengan sisi MQ. Kemudian sisi MN kongruen dengan sisi NQ. Buktikan bahwa segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNI. Jika PN, kita lihat PN tegak lurus dengan sisi MQ, akibatnya sudut 1 dan sudut 2 dia akan kongruen. Selanjutnya sisi MN kongruen dengan sisi MQ ini sudah diketahui, dan sisi PN kongruen dengan sisi PN. Ini adalah sifat dari segitiga kongruen tadi, yakni sifat refleksif, dia kongruen dengan diri dia sendiri. Sehingga didapatilah ada dua buah sisi pada segitiga pertama dan sebuah sudut yang diapit oleh dua buah sisi kongruen dengan segitiga kedua. Sehingga terbukti bahwa segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNIQ. Oke, kita lanjutkan. Teorema sudut sisi sudut atau angle side angle. Jika dua sudut dan sisi yang diapitnya pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut dan sisi yang diapitnya pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Di sini misalnya ada segitiga namanya segitiga ABC, dan yang kedua ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dari namanya ini sudut sisi sudut. Ada sudut yang diketahui, kemudian sisi diapit oleh dua buah sudut, dan sudut lagi dia kongruen dengan segitiga kedua. Kalau misalnya diketahui sudut A kongruen dengan sudut A aksen, kemudian sisi AC kongruen dengan sisi A aksen C aksen, yang mana sisi yang diketahui ini dia terletak di antara dua buah sudut yang diketahui besarnya. Kemudian sudut C kongruen dengan sudut C aksen. Sehingga terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan teorema sudut sisi sudut. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui ada segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCE. Sisi AC kongruen dengan sisi DC, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu bagaimana kita buktikan bahwa segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB? Kita lihat, sisi AC kongruen dengan sisi DC. Ini sudah diketahui, kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2 juga diketahui, sehingga sudut C kongruen dengan sudut C. Mengapa demikian? Ini adalah sifat refleksif. Dia kongruen dengan diri dia sendiri pada pembahasan tadi yang sebelumnya. Sehingga sudah diketahui ada dua buah sudut yang diketahui, kemudian sisi di antara dua sudut yang diketahui ternyata pada segitiga pertama ternyata kongruen dengan segitiga kedua, sehingga segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB. Selanjutnya kita akan bahas tentang teorema sisi-sisi-sisi. Bunyinya adalah jika tiga sisi pada suatu segitiga kongruen dengan tiga sisi pada sebuah segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Misalnya, di sini ada namanya segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Apabila diketahui tiga sisi pada segitiga pertama kongruen dengan tiga sisi pada segitiga kedua, artinya dua segitiga ini kongruen. Kemudian kita masuk contoh soal, ada segitiga AMC dan segitiga BMD. Diketahui sisi AB, kita lihat sisi AB dia kongruen dengan sisi CD. AB kongruen dengan CD, yang mana dia tepat dibagi dua oleh garis M. Kemudian sisi AC kongruen dengan sisi DB. Bagaimana cara kita buktikan bahwa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD? Caranya adalah, karena M titik tengah dari sisi tepat bagi dua antara AB dan CD, maka sisi AM dia kongruen dengan sisi MB, dan CM kongruen dengan sisi CD. Kemudian karena juga sudah diketahui sisi AC kongruen dengan sisi BD, maka dapat kita ketahui bahwa segitiga pertama, tiga sisi pada segitiga pertama kongruen dengan tiga sisi pada segitiga kedua, sesuai dengan teorema sisi-sisi-sisi, dia adalah segitiga kongruen. Pembahasan selanjutnya tentang teorema sisi sudut. Bunyinya adalah jika dua sudut dan sisi yang tidak diapitnya pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut dan sisi yang tidak diapitnya pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Langsung ke contoh. Diketahui sudut T kongruen dengan sudut K, kemudian sudut S kongruen dengan sudut J, dan sisi SR kongruen dengan sisi KJ. Bagaimana kita buktikan bahwa segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH? Sudut T kongruen dengan sudut K ini sudah diketahui, kemudian sudut S kongruen dengan sudut J juga diketahui. Sudut R kongruen dengan sudut H. Bagaimana kita tahu bahwa sudut
R kongruen dengan sudut H. Kalau misalnya dua buah sudut pada segitiga sudah diketahui, maka tentunya sudut ketiga bisa kita cari karena besar sudut dalam segitiga itu sama, yakni 180 derajat. Kemudian sisi SR kongruen dengan sisi HJ ini juga sudah diketahui, sehingga terbuktilah bahwa segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH, di mana kita sudah ketahui ada satu sisi yang tidak diapit dan dua buah sudut. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Perlu kita perhatikan, selain dari yang tadi ada yang belum disebutkan, yakni tentang sudut-sudut. Kita tidak bisa jadikan sudut-sudut sebagai landasan. Kalau misalnya pada segitiga pertama, sudutnya kongruen dengan segitiga kedua, kita tidak bisa jadikan landasan bahwa dua segitiga tersebut kongruen. Kenapa? Karena bisa saja ketiga sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama panjangnya. Terdapat dalam pembahasan persebangunan dua segitiga. Kemudian yang kedua ada sisi sudut. Dalam artian dua sisi dan sudut yang tidak diapit. Jika diketahui dua sisi kemudian satu sudut kongruen antara segitiga pertama dan kedua, kita tidak bisa sebutkan bahwa dia adalah segitiga kongruen kecuali pada segitiga siku-siku. Kenapa? Karena segitiga siku-siku kita bisa cari berapa panjang berapa panjang sisi ketiga dari sebuah segitiga siku-siku. Sehingga nanti kalau misalnya sama panjang sisi ketiga dari segitiga pertama dan segitiga kedua, maka bisa kita katakan segitiga tersebut kongruen berdasarkan aksioma teorema sisi. Demikianlah pembahasan tentang kekongruenan dua segitiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.